gimana ya, yang namanya kalau kita udah menggeluti suatu profesi dan kita udah cinta sama profesi itu, pasti kita selalu bisa menemukan cara gimana kita bisa lebih profesional di dalam profesi itu sih. Jangankan untuk suatu hal ya kayak atau suatu profesi, karena kalau kita cinta sama orang aja gitu, sama suami kita, sama ibu gitu kan. Iya benar. Kita lakuin apapun pasti. Setelah kita mendalami ilmu, ternyata semuanya dasarnya ada di Al-Quran. Contohnya, kalau kita ngomongkan masalah pembentukan bumi atau pembentukan jagat alam gitu kan. Ternyata itu sebelum para ilmuwan bilang kalau Big Bang gitu ya. Ya, teori Big Bang. Teori Big Bang. Itu ternyata sudah ada di Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan Kak Indah. Nah, beliau merupakan guru dan juga menggeluti dunia usaha nih, usaha jasa ya tentunya Mbak ya. Nah, jadi kita bakal ngulik-ngulik gimana sih dari sisi pandangan guru mengenai pendidikan. Ini kan asik banget nih teman-teman tentunya. Nah, kemudian kita mungkin akan ngulik-ngulik sedikit juga mengenai parenting, gimana Kak Indah untuk menyeimbangkan antara pekerjaannya sebagai guru dan juga pendidikannya kepada anak sendiri. Nah, itu kan tentunya akan menjadi suatu yang sangat-sangat pengen kita ketahui banget nih tentunya. Nah, jadi langsung aja kita tanya sama Mbak Indah ya. Oke, Kak Indah gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Muti gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak Indah. Ini senang banget nih Kak Indah mau udah hadir ke sini. Kita sharing-sharing. Ya. Terima kasih karena udah dikasih kesempatan juga kan untuk sharing gitu. Iya, jadi karena kan kalau soal pendidikan kan banyak kan Kak tentunya, baik dari segi pendidikan ya formal, ya kan sekolah dan lain sebagainya, terus tentunya pendidikan Quran dan lain sebagainya. Itu kan sangat menarik untuk kita bahas nih. Jadi kita sengaja memang pengen lihat perspektif atau pandangan dari seorang guru tuh gimana sih. Nah, tapi mungkin boleh ceritain dulu nggak nih kalau dari Kak Indah sendiri, apa nih motivasinya yang mendorong mau menjadi guru gitu? Oke, motivasinya yang pertama kali sebenarnya itu emang udah termotivasi dari guru sendiri waktu itu. Ya, nah saya itu kan kebetulan guru fisika ya. Jadi itu emang fisika bener, fisika. Jujur saya paling benci tuh. Iya betul, karena fisika memang jujur momok yang menakutkan untuk siswa. Nah itu, guru fisika saya itu memotivasi, kenapa kamu nggak jadi guru aja gitu katanya. Jadi ya udah dari sejak itu, jadi memang karena udah ada ketertarikan sama fisika, jadi yaudahlah kuliah pilih fisika aja gitu. Dan alhamdulillahnya langsung keterima di jalur tanpa tes waktu itu. Wow, masya Allah. Jadi memang motivasinya itu karena guru itu tadi memberi motivasi. Iya benar. Wow, tapi pilihannya fisika dong. Tapi memang tertarik ya dengan fisika? Iya memang tertarik. Nah awalnya itu kan waktu pemilihan mata pelajaran itu yang dipilih fisika sama bahasa Inggris. Ternyata yang diterima itu yang fisika, ya udah dijalani aja gitu loh. Jalannya di situ ya? Iya jalannya berarti memang di situ gitu. Wow keren. Terus dari guru fisika lalu tiba-tiba bisa kemana-mana, berarti memang fokusnya itu ke fisika ya ngajarnya? Nah kalau untuk ngajar itu sebenarnya karena memang alhamdulillahnya masih diberi kepercayaan untuk jadi guru honorer. Emang menurut orang kan guru honorer kayak gajinya kecil dan sebagainya segala macam, dan orang-orang tuh kayak berpandangan kalau ngapain jadi honorer gitu kan. Iya benar banget. Kenapa enggak daftar jadi pegawai? Nah sebenarnya itu kalau menurut saya pribadi itu tuh memang ada hal baiknya juga. Karena apa? Selama jadi guru honorer itu tuh saya dikasih kesempatan, banyak sekali kesempatan untuk mengajar di sekolah, di berbagai macam sekolah, dari mulai SD, SMP, MTS-nya juga, dan di SMA-nya gitu. Wow, jadi SD, SMP, SMA juga? Iya, betul. Jadi kalau untuk SD otomatis untuk semua mata pelajaran kecuali mata pelajaran yang agama dan juga olahraga. Terus kalau yang untuk SMP itu di mata pelajaran IPA-nya. IPA itu kan mencakup kimia, fisika, biologi. Betul. Nah, kalau di SMA-nya memang dikhususkan lagi ke
fisikanya gitu. Terus selain ngajar di sekolah juga, memang saya itu menggeluti sebagai jasa penyedia jasa private, les private gitu. Jadi selain daripada guru yang memang benar-benar di sekolah, Iya. juga buka les private Ya ya. benar. Oh, tapi itu les private-nya memang khusus di fisika atau sebenarnya nerima juga untuk yang SD tadi tuh? Untuk semua mata pelajaran. Iya, walaupun udah ngajar SMA itu tuh juga permintaan orang tuanya di semua mata pelajaran. Jadi mau tidak mau harus menguasai seluruh mata pelajaran begitu. Berarti apa ya? Kan gini Kak, maksudnya Iya. kita kan kadang kalau udah satu satu keahlian lah katakanlah kayak gitu kan. Kita belajar fisika. Iya betul. Nah, terus kita harus belajar yang lain nih Iya, dari mungkin IPS, PKN, sosial dan lain Iya. sebagainya gitu. Itu kan akan sangat menguras tenaga juga Iya kan. betul betul. Wow, tapi apa nih strategi Kakak bisa untuk memotivasi lagi bisa belajar dan lain sebagainya itu gimana? Gimana ya? Yang namanya kalau kita udah menggeluti suatu profesi Iya. dan kita udah cinta sama profesi itu, pasti kita selalu bisa menemukan cara gimana kita bisa lebih profesional di dalam profesi itu. Kayak gitu, entah itu dari belajar melalui buku pegangan, Iya. atau bisa juga belajar dari internet. Apalagi sekarang kan zaman udah canggih kan, jadi betul. ilmu apapun yang ingin kita ketahui itu bisa kita search atau cari di aplikasi-aplikasi lainnya gitu. Oh, jadi karena kecintaan itu ya sebagai Ya, seorang guru ya. benar, Jadi benar sekali. meskipun tuntutan apapun tetap kita coba Iya, jalani ya. tetap coba jalani, dan itu justru malah menambah pengalaman baru gitu loh. Tantangannya di situ menambah Iya. pengalaman baru lagi. Dan kalau udah kita punya pengalaman baru dan ditantang lagi untuk punya pengalaman lebih lagi, itu kan kayak ngerasa, oh berarti passionnya memang di sini gitu loh. Iya sih, Intinya tapi- cinta. Iya, iya betul juga sih. Jangankan untuk suatu hal ya kayak atau suatu profesi. Karena kalau kita cinta sama orang aja gitu, Iya, sama suami bener. kita, Iya. misalnya sama ibu gitu kan. Iya Apapun benar. kita lakuin juga sih. Apapun. Gitu selagi gitu juga dengan profesi, selagi memang tidak merugikan kita Iya. gitu kan, selagi itu tidak melanggar syariat juga. Iya, justru itu malah meningkatkan pengetahuan kita, ya coba aja gitu. Wow, keren. Tapi nggak semua orang kok Kak, maksudnya mau mencoba suatu hal yang baru Iya, gitu. benar, Karena memang benar. nggak semua orang sih. Kadang tuh ada beberapa yang kayak aku udah nyaman di sini gitu. Jadi kerjaan tuh jadi repetitif gitu. Iya, benar. Ngulang terus Iya. tanpa ada hal baru gitu kan. Jadi sebenarnya kalau seandainya kita kayak mencoba untuk melakukan hal baru, kita tuh kayak nggak bosan sama rutinitas kita sehari-hari. Ya nggak sih, benar iya sih, nggak? betul banget Nah, sih. jadi kayak kalau kita hanya menggeluti satu bidang, ini apalagi fisika ya, yang pelajarannya luar biasa memusingkan. Nah, kalau kita cuman fokus di situ, otomatis kayak kita tuh bahkan ignore atau nggak peduli sama hal-hal lainnya, gitu. Hanya menggeluti itu, dan bukan nggak mungkin kita ngerasa jenuh sama profesi kita, Iya. ya kan? Iya, betul. Apalagi kalau saya sendiri itu masih ya gitu tadi, masih di honorer, jadi tenaga honorer. Bukan nggak mungkin kalau seandainya saya ngerasa bosan jadi guru honorer, saya nyoba kerjaan yang lain. Tapi itu tadi karena dasarnya udah cinta sama pekerjaan saya sebagai Profesi guru, itu ya, profesi sebagai guru, jadi ya udah apapun dijalani gitu loh. Wow, keren. Oke, jadi intinya ketika kita sudah cinta sama sesuatu itu pasti Ya betul. bisa gitu. Intinya pun kita harus tetap semangat ya Kak ya. Iya betul, pastinya harus tetap semangat, jaga jaga kesehatan juga. Jangan menyerah. Iya, jangan menyerah dan tetap mengimprove diri supaya bisa bisa jadi seorang guru yang profesional gitu. Oke, Masya Allah, keren. Nah, kan Mbak ini bisa dibilang banyak banget nih kan, udah mencoba di beberapa kayak di sekolah-sekolahnya, baik dari SD, SMP dan SMA. Iya. Nah, tentunya kan kalau secara pribadi kakak ini kan pasti akan membangun sebuah kultur, Iya, ya kan, benar. kultur. Nah, kultur seperti apa nih yang dibangun untuk anak-anak? Apakah untuk SD beda, SMP beda, SMA beda, atau memang sebenarnya saya tuh punya loh yang general gitu? Itu gimana? Pastinya beda. Karena kan tingkat pengetahuan siswa dari tingkat SD, SMP, SMA itu kan beda. Ya. Dan cara menangani mereka juga pastinya beda.
Kalau anak SD itu tuh kita lebih pakai pendekatan yang kayak ya udah kita harus mendekati mereka dengan kasih sayang Kayak pastinya. ibu dan anak. Ya, kayak ibu dan anak. Interaksinya seperti ibu dan anak. Oke. Itu kalau untuk SD. Karena apa? Karena memang anak-anak itu kan lebih suka sama sosok yang menyayangi mereka di tingkat SD. Iya, iya. Iya enggak sih? Iya, betul, betul, Contohnya lah kayak kita misalnya waktu kecil, pasti Iya. kita lebih seneng disayang-sayang daripada kayak kita diabaikan atau disuruh apa-apa sendiri. Ya kan, bener nggak? Iya, iya, iya. Nah, terus kalau tingkat SMP itu kan peralihan. Mereka di situ jadi kayak istilahnya mencoba mencari jati diri. Peralihan antara SD ke SMA. Iya. Jadi tuh mereka tuh kalau pendekatannya tuh kayak gimana ya? Ya kayak ke kawan. Ke kawan, tapi tetap kita harus ngasih batasan mereka. Oke. Batasan dalam artian kita juga harus tegas ke mereka. Oke. Karena kan di situ mereka harus cari jati dirinya. Iya. Ya kan? Nah, terus kalau udah di tingkat SMA, nah mereka ini kan pemikirannya udah mulai berkembang. Ya kan? Pemikiran mereka udah mulai berkembang. Nah, di situ kita bisa jadikan mereka sahabat. Apalagi kalau di fisika, kalau kita kayak istilahnya membawa image kalau kita ini guru yang garang, Iya. otomatis kita bakal ditinggalin sama mereka. Ah, Karena mereka itu di situ logikanya pasti bakal main gitu loh. wah. Pasti bakal ditinggalin. Iya, iya, iya. Ya enggak sih? Jadi kita harus pandai-pandai kayak gimana sih menyelipkan pembelajaran yang menarik untuk mereka. Gimana sih karakter pembawaan kita untuk mereka supaya mereka tetap tertarik sama pelajaran yang kita bawakan begitu. Wow, berarti dalam beberapa tahun ini kakak termasuk orang yang banyak beradaptasi ya? Ya, benar banget. Iya, banyak Iya. loh dari misalnya kita kan ini kan random kan, kakak kan Iya, benar. kadang SD, kadang juga Iya, SMP iya. gitu. Jadi tuh bener-bener adaptasinya tuh langsung beda Iya, banget benar gitu. banget, benar. Dan itu memang susahnya begitu karena jujur saya itu orang yang paling susah beradaptasi sebenarnya. Ya, paling susah beradaptasi sama lingkungan baru. Jadi saya cuma bisa terbuka sama orang-orang yang emang udah ya, tapi semenjak memang jadi guru yang dituntut untuk apa ya? Punya karakter yang berbeda di setiap jenjang pendidikan. Iya. Jadi saya ya itu belajar lagi ujung-ujungnya. Kan hidup kan memang tentang belajar. Iya, betul banget sih, kita akan terus apa ya, belajar terus kan sampai Iya, benar. kita tua juga Iya, tetap belajar sampai gitu. ke liang lahat pun kita harus tetap belajar Iya, gitu. itu tentunya. Karena kan amalajari kan salah satunya ilmu Iya, yang betul. bermanfaat ya kak ya. Mm-mm. Wow, keren. Ini menarik banget sih kak, karena apa ya? Ini sampai harus beradaptasi dengan itu gitu, karena ini kalau sepengalaman menurut cerita-cerita dari guru-guru gitu kan, untuk menentukan sebuah praktis yang paling cocok pembelajaran yang untuk anak SMA aja itu sulit loh gitu. Iya, benar banget. Apalagi kalau harus kita mikirin nih, kan pasti tentu mikir dong Iya. kita kira-kira strategi apa yang cocok ini untuk anak-anak nih. Iya, benar. Iya kan, apakah melalui cara apa kan banyak ya mbak ya. Iya, benar. Wow, itu sangat-sangat apa ya, menarik gitu. Terus kita kan tentunya sebagai seorang muslim ya kan, seorang muslim yang tentunya pedoman kita Quran, Iya, betul. sunnah tentunya. Nah, terus gimana nih secara kakak pribadi untuk memasukkan nilai-nilai Islam di dalam pembelajaran? Tentunya meskipun ya ngajarin fisika Iya. atau ngajarin yang apa, yang dasar-dasar Iya, yang basic-basicnya, tapi kan tentunya kita dakwah kita pasti Iya. ada jalan tuh, karena kan kebanyakan orang memang berdakwah melalui profesinya. Iya, betul. Yang suka konten, dia dakwah lihat Iya, kontennya kan. Iya. Saya kalau profesi guru kan tentunya kayak gitu juga Iya, kan. betul. Nah, itu gimana kok dari Mbak sendiri? Nah, kalau hal mendasar kita menyelipkan keagamaan ke dalam pendidikan itu yang pastinya setiap mulai pembelajaran harus berdoa dulu. Menurut kepercayaan masing-masing pastinya Iya, kan. itu sih rata-rata gitu berdoa, ya. karena emang itu hal dasarnya. Terus karena di fisika ini yang dipelajari adalah kejadian-kejadian alam. Nah, itu kita bisa kaitkan dengan peristiwa di Al-Qur'an. Ya, jadi memang alhamdulillahnya waktu saya kuliah itu memang ketemu sama dosen yang bahkan ngajar pun beliau mengkaitkan apa yang beliau jelaskan dengan Al-Qur'an. Walaupun memang di situ mahasiswanya adalah mahasiswa umum, bukan semuanya Islam. Campuran ya? Ya, campuran, tapi beliau tetap menyisipkan firman Al-Qur'an di dalam setiap pembelajarannya. Ya, itu yang bikin saya tuh wah terkagum-kagum gitu kan, ternyata setelah kita mendalami ilmu ternyata semuanya dasarnya ada di Al-Qur'an. Contohnya kalau kita ngomongkan masalah pembentukan bumi,
ya, pembentukan bumi atau pembentukan jagat alam gitu lah kan. Ternyata itu sebelum para ilmuwan bilang kalau Big Bang itu ya. ya teori Big Bang, Teori Big Bang. itu ternyata sudah ada di Al-Quran. Di Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Boleh dibuka nanti. Itu tuh dijelaskan bahwa pembentukan bumi itu awalnya satu. Nah, terus Allah dengan kuasanya Allah itu tuh Allah pisahkan, Allah pecah semuanya. Dan emang juga dijelaskan bahwa yang paling mendominasi di bumi lah ya, kita kan ngomongkan bumi, yang paling mendominasi itu adalah air. Itu juga ada dijelaskan di Al-Quran. Masya Allah. Terus untuk surah yang paling sering kita baca mungkin di Quran surah Yasin ya, di Yasin. Itu juga banyak peristiwa alam yang menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa yang dijelaskan di dalam Quran surah Yasin. Contohnya kayak pergerakan matahari dan bulan yang tidak mungkin bisa bersama. Nah, itu juga ada di Quran surah Yasin. Ya. Kalau misalnya kita kaji Al-Quran, ternyata yaudah apapun yang kita dapat di sekolah, apa yang kita pelajari itu ternyata udah tercantum semua di Al-Quran. Dan itulah yang biasanya saya bawa juga waktu menjelaskan ke mereka. Itu. Pantas saja saya itu pernah Kak dengar almarhum Profesor Habibie bahwa beliau pernah mengatakan sedikit menyesal kenapa dia tidak belajar Quran. Iya, betul, karena memang kejadian alam apapun itu sebenarnya jauh sebelum para ilmuwan itu menceritakan, ternyata sudah diceritakan terlebih dahulu di Al-Quran. Begitu. Ya Allah. Wah, keren. Jadi nanti teman-teman yang penasaran dengan surah Al-Anbiya dan juga surah Yasin untuk mengkaji lagi, buka Quran aja ya teman-teman. Langsung buka Quran. Wah, keren banget sih. Jadi tuh apa ya Kak ya, bisa dibilang meskipun fisika yang berkaitan dengan kejadian-kejadian itu tuh kita bisa loh sebenarnya menyelipkan dakwah kita. Iya, betul banget. Karena memang memang ladang pahalanya guru itu kan ya saat mengajar. Apalagi apa yang disampaikan itu dikaitkan langsung dengan agamanya, dengan Islam gitu. Wah, menarik banget sih. Wah, rasanya meskipun sebenarnya kita kan udah tahu kan bahwa pembentukan udah ada di Quran, cuman tuh kalau ngomongin lagi kan, karena kita kan memang harus mengulang apa yang kita ketahui. Terlebih kakak sebagai guru dan dikaitkan dengan hal itu tuh, saya tuh ngerasa bisa ya. Iya. Kita tuh sebenarnya punya banyak cara juga untuk berdakwah. Iya, betul banget. Kita memperlihatkan bahwa memang kuasa Allah itu benar-benar nyata gitu. Iya, betul. Nah, itu menarik banget sih. Dan tapi kan gini, kan bisa dibilang ngajar di sekolah formal ya? Iya, betul. SD, SMP yang negeri itu kan. Kemudian kan juga tadi ada nyinggung bahwa belajar di MTS dan lain sebagainya. Nah, itu tuh apakah ada perbedaan di antara anak-anak formal sama anak-anak madrasah? Pastinya ada. Dari segi pergaulan pastinya ada. Karena apa? Karena kalau anak yang sekolah di sekolah formal yang istilahnya campuran multikultural, itu pasti rasa toleransinya itu jauh lebih besar. Karena mereka mau gimana pun harus tetap bergaul sama bukan sama sesamanya, tapi sama semuanya. Gitu. Tapi kalau seandainya di madrasah itu mungkin toleransinya agak kurang. Nah, disitulah sebenarnya kita bisa nyelipkan tentang makna dari toleransi itu sendiri di kehidupan bermasyarakat. Karena mereka kan tidak mungkin hidup di dalam lingkungan yang sama. Maksudnya di lingkungan yang istilahnya Islam semua gitu kan. Jadi di situlah kita juga bisa menyelipkan nilai-nilai toleransi juga gitu. Gimana maksudnya? Ternyata tuh di dalam madrasah atau di dalam sebuah yang benar-benar itu semuanya Islam gitu. Itu tuh kayak ada mereka kurang ya rasa toleransi. Ya, kurang rasa toleransi, bahkan terkadang cenderung seperti rasis, tapi tidak semua lembaga tidak semua lembaga yang kayak gitu. Karena memang memang di kurikulum sekarang juga pun guru dituntut untuk menanamkan rasa toleransi juga ke siswa kayak gitu. Jadi walaupun mereka ada di dalam suatu tempat yang emang mayoritasnya mereka semua, tapi mereka tetap harus bisa menghargai yang berbeda. Itulah dari toleransi yang harus diajarkan ke siswa gitu loh. Iya, karena biar gimana pun ya Islam kan
agama yang damai Iya, ya, betul. rahmatan lil alamin. Tentunya toleransi itu tentu pasti ada, Iya, betul. diajarkan gitu. Namun tinggal kembali lagi toleransi yang gimana juga Iya, kan. toleransi yang gimana juga, nggak semua Iya. hal juga bisa ditoleransi gitu loh, Kak. Dan juga ada suatu agama yang merayakan Iya. ya ikut juga kan. Iya. Nah, itu gimana tuh? Nah, kalau yang kayak gitu itu bukan toleransi sih. Oh, itu udah bukan toleransi. Toleransi itu kan pasti ada batasannya gitu. Iya, karena kan kita kan bobo toleransi Iya, rata-rata gitu loh. iya. Ada nggak semua ya. Iya, intinya jangan toleransi yang kebablasan. Ah, iya. Jangan toleransi yang kebablasan juga Iya. ya. Waduh, ini apa ya? Ngomongin toleransi jadi nginget ke situ pula saya jadinya. Oke. Tapi gini, kalau kita ngomongin soal karakter anak dan lain Iya. sebagainya. Ini kan banyak nih kasus fenomena zaman sekarang Iya. kan. Teknologi. Iya, betul. Nah, teknologi kan sangat bener-bener apa ya? Anak SD aja sekarang udah punya ponsel loh. Iya, udah punya gadget sekarang. Dan Iya, punya betul. akun sosial Iya, media. bener Bang. Iya kan. Nah, ini kan yang jadi perhatian kita tentunya. Nah, Iya. dengan anak-anak yang seperti ini kan, kalaulah dia pasti tentunya orang tua kan perlu Kak untuk memfilter apa Iya, sih betul. yang anak-anak tonton gitu Iya. kan. Namun sayangnya ini yang kerap kali diabaikan sama Iya, orang betul. tua. Karena kan biar gimana pun orang tua nggak bisa kan suatu kali 24 jam Iya, gitu. benar. Kayak untuk memfilter gitu. Tinggal gimana kita mengatur itu kan Iya, balik-balik betul. lagi. Nah, terus kalau untuk pribadi kakak sendiri kan, kakak juga ada anak ya. Iya. Nah, itu gimana tuh mengatur itu kepada anak kakak? Nah, alhamdulillahnya dari awal dia punya gadget, emang udah ditekankan kalau apa ya, di perharinya itu ada batasan dia megang gadget. Ya, memang benar-benar dibatasi. Oke. Jadi sampai sekarang pun kalau untuk saya pribadi, untuk anak itu minimal megang gadget 1 jam per hari. 1 jam per hari ya. Mungkin menurut orang kayak loh, nggak mungkin banget gitu loh, kok bisa 1 jam per hari ya. Tapi karena memang udah dibiasakan dari kecil, jadi itu dia udah kayak paham sendiri. Kalau udah saya bilang nak, udah main HP-nya udah, ya udah dia langsung iya bunda. 1 jam. Ya 1 jam per hari. Serius? Itu anaknya nurut? Nurut, alhamdulillah. Walaupun memang terkadang yang namanya anak Iya, kecil betul, kan betul, pasti betul, ada betul. sisi nakalnya Iya, gitu, iya, tapi iya. bukan nakal yang gimana. Tapi jadi tuh terkadang memang masih kalau HP-nya diletakkan sembarangan masih curi-curi lah main, atau iya, kadang iya, chat iya. temennya atau segala macam. Tapi ya tetap nak, kalau udah nak udah iya bunda. Gitu. Karena memang udah dibiasain. Iya, iya, Dan iya. emang dari kecil pun tontonan yang dikasih kan bukan tontonan-tontonan yang aneh juga gitu loh. Jadi memang dari awal dia megang gadget udah dikasih peringatan kalau tetap harus ada batasan, walaupun ini HP-HPmu. Ini HP-HPmu tapi tetap bunda yang ngebatasin begitu. Jadi emang ya paling kalau seandainya memang lebih dari 1 jam pun dia nggak bakal lebih dari 2 jam karena dia bakal jenuh sendiri ujung-ujungnya. Karena udah terbiasa tadi ya. Ya, karena udah terbiasa jadi ujung-ujungnya dia bakal jenuh sendiri dan nyimpan HP sendiri, udah selesai. Gitu. Memang kayaknya nggak masuk akal, kayak sulit diterapkan, tapi kalau anak itu memang udah dibiasain, walaupun kita batasin gimana pun pasti tetap bakal tahu batasannya. Iya, tapi tentunya akan ada effort lebih kan untuk membuat habit seperti itu kepada Ya, anak. pasti apa ya, kayak usaha lebihnya ya paling tetap kalau seandainya udah waktunya habis, handphonenya disimpan. Kayak disembunyiin gitu loh, biar dia tuh ndak ada rasa pengen megang handphone. Jadi itu kan gini, karena kalau gadget zaman sekarang itu kan bisa bikin kecanduan kan. Iya, betul. Nah, anak-anak yang udah biasa dikasih gadget itu tuh kayak apa ya, bakal punya sifat impulsif. Kayak kalau dia nggak dikasih gadget pasti bakal marah-marah. Nah, makanya kita sebagai orang tua tuh kayak cara ngendalinya dengan cara itu membatasi penggunaan, terus bila perlu ya harus tega-tega jadi orang tua. Iya. Gitu kan, harus tega juga jadi orang tua, karena apa ya, karena kita nggak bisa juga kayak mengiyakan terus apa kata anak. Karena apa? Karena khawatirnya kedepannya si anak justru malah istilahnya nginjak kita, kayak gitu. Jadi kita sebagai orang tua juga harus tegas sama anak, dan membiasakan itu juga memang awalnya kayak sulit. Karena pasti yang namanya orang tua ada rasa nggak tega. Iya, betul, Nggak betul, tega, betul. masa dikasih yang lain, anak lain bisa dikasih lebih dari itu, masa anak sendiri dikasih cuman dibatasin segini. Pasti ada rasa nggak tega. Cuman kalau seandainya kita nggak tega terus, ujung-ujungnya nanti ya anaknya yang bakal ngelunjak.
Jadi kita harus tega juga jadi orang tua Dan begitu. apa ya, tentunya ini juga demi kebaikan anak ya. Iya, demi kebaikan anak, biar anak itu tidak terlalu terpaku sama gadget. Iya. Tidak kecanduan lah Iya, bahasanya betul gitu betul kan. betul. Karena kalau kita ngomongin perkara digital teknologi ini kan Mm-mm. kita tuh bisa Iya. ngikutinnya Iya, sebenarnya. betul. Meskipun dari kecil nggak dikenalin sama gadget Iya, gitu. betul. Pasti lingkungan sekitar juga bakal mempengaruhi. Iya. Apalagi memang sekarang semua orang udah megang gadget. Iya, betul. Walaupun kita misalnya udah membatasi anak, kita nggak tahu anak di luar pas sama orang lain dikasih gadget atau enggak. Betul Nah, banget sih. jadi apa ya? Ya usaha lebih kita pada saat di rumah gitu loh. Iya. Karena memang udah terbukti kalau anak itu memang dibatasi penggunaan gadgetnya, dia bakal ngerasa jenuh sendiri. Walaupun udah dibebas-bebasin main gadget. Pernah suatu saat emang saya sengaja bebasin dia main gadget. Iya. Dan itu memang dia bosan sendiri. Bosan sendiri, kayak langsung diletakkan HP-nya sendiri, ya udah selesai gitu. Nggak kayak yang apa ya? Malah dia kadang kalau nggak dilarang, "Bunda, ini waktunya udah habis kok nggak dipanggil." Iya, dia yang minta kok malah nggak dipanggil, kok masih belum disetopin gitu. Wow. Ya. Wah, menarik sih. Karena apa ya, 1 jam untuk satu harian tuh ya kak ya. Itu tuh nggak tahu lah ya, mungkin karena kita memang Iya. udah gadget banget kita kan. Cuman untuk anak-anak itu kan kadangnya suka main game. Iya, ya benar. kan. Terus anak-anak zaman sekarang tuh udah suka banget gitu tuh punya akun sosial media sendiri. Iya, Sebenarnya betul. nggak masalah sih sebenarnya. Cuman khawatirnya karena video-video yang ditonton Iya, kan kita gimana ya, meskipun 1 jam kan nggak mungkin kita Mantengin terus nggak Mantengin mungkin terus. emang, iya. nggak mungkin juga kan gitu. Oke. Nah, kalau untuk mengenai Qurannya nih, Iya. nah kalau tadi kan kita udah ngomongin perkara apa ya, teknologinya Iya, gitu, betul. gimana kakak mengatur nih pengaturan gadget untuk anak gitu kan. Kalau kita ngomongin Quran, awal mula kakak mengenalkan Quran kepada anak itu di usia berapa dan bagaimana modelnya? Nah, kalau untuk pengenalan Al-Qur'annya itu sendiri sebenarnya udah dimulai dari anak usia 3 tahunan kalau nggak salah. Itu caranya karena dulu memang belum apa ya, platform kayak YouTube dan lain sebagainya masih belum nge-hype gitu lah kan. Jadi memang caranya itu dengan beli kaset-kaset. Oke. Nah, dulu kan masih musimnya kaset. Iya, betul. Kaset yang ada bacaan Qur'annya, Iya. kaset tentang huruf hijaiyah, tentang adab-adab dan lain sebagainya itu memang dibelikan. Nah, terus saat dia udah mulai mulai sekolah TK, nah itu kan ada pembelajaran lebih lagi dari gurunya. Nah, itu juga harus dikontrol di rumah. Dan alhamdulillahnya saya juga punya keluarga yang sangat suportif untuk pendidikan anak. Kenapa? Karena ya boleh ditanya ke semua guru, yang namanya anak guru kadang tuh malah nggak mau diajar sama orang tuanya. Itu fun fact-nya kan? Iya, memang. Iya, betul. Iya, karena memang kalau mau ditanya ke beberapa guru pun pasti jawabnya kayak gitu. Iya. Dan memang si abang ini memang nggak mau kalau saya ngajar, nggak mau. Jadi alhamdulillahnya keluarga tuh emang suportif banget. Iya. Dan emang punya tante juga kan. Nah, tantenya lah yang ngajarin, minta tolong ke tantenya. Karena kalau saya yang ngajarin baru langsung nangis. Ya, padahal cuman doang. Dan fun fact-nya memang kayak gitu. Tapi itu faktanya mungkin karena profesi kakak sebagai guru. Iya, mungkin ya. Iya, rata-rata fun fact-nya gitu. Tapi kalau mungkin kakak bukan seorang guru, itu udah beda lagi Nah, mungkin ya. Tapi ini hanya spekulasi ya. Iya, karena betul. tentunya masih ada juga kok orang-orang yang profesi guru yang anaknya mau gitu. Iya, betul. Nah, terus waktu dia udah mulai sekolah TK, itu udah emang gurunya yang ngajar di sekolah dan memang minta bantuan sama orang rumah juga. Saat dia nggak mau belajar sama saya, dia belajar sama orang rumah. Terus saat dia masuk di SD, nah itu udah dimasukkan ke lembaga pendidikan Quran. Nah, yang emang di situ bukan hanya belajar baca Qurannya doang, tajwidnya doang, makhrajnya doang, tapi tetap diajarin tentang akidahnya, tentang tauhidnya, tentang ilmu fikihnya dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, itu menarik sih Kak, karena tentunya selain kita harus belajar Quran kan, kita memang harus belajar lebih dalam nih kayak adab gitu. Karena adab juga paling penting kan tentunya. Benar. Bahkan itu bisa dibilang di atas ilmu kan, bisa dibilang kayak adab gitu. itu memang lebih penting daripada adab itu lebih penting daripada ilmu. Nah,
di Quora nih kan kebetulan ada apa ya Kak, Quora Family gitu. Iya. Nah jadi Quora Family itu bisa ngebantu ibu dan Iya. ayah untuk monitoring Mhm. belajar Quran anaknya secara Iya. langsung. Nah mungkin dari tim kamera bisa bantu untuk tampilin di layar TV di sini untuk perkara mengenai Quora Family-nya. Nah jadi tuh Kak di Quora Family ini itu tuh apa ya, mungkin bisa kita lihat di ponsel, nanti bisa untuk tim editor edit ya biar audiens dan teman-teman pendengar di sini bisa lihat. Nah mungkin Kakak bisa boleh dipegang untuk Kakak. Oh, iya. Ya. Oke. Nah di sini itu ada akun. Mhm. Di sini namanya mungkin Khairul Tamam ya namanya, itu adalah pemilik akun, dan di sini juga ada anggota. Oh, Nah iya. jadi katakanlah bahwa yang pemilik akunnya adalah Kak Indah. Iya. Terus anggota ini adalah anak Iya. satu tadi misalnya, itu bisa ditambah lagi tuh, bisa tambah ayah. Oh iya. Nah jadi ayah dan bunda itu bisa memonitoring pembelajaran Quran anaknya. Contoh mungkin boleh Mbak pegang untuk yang ini, yang anggotanya. Oh ini. Nah Oke. nah di situ kan bisa dilihat kan bahwa monitoringnya terlihat nggak? Oh iya benar. Ha. Iya kan, terlihat kan bahwa di sini ada Progresnya ya. Nah, progresnya betul banget. Tapi monitoring ini hanya bisa dilihat oleh ayah dan bunda saja Oh yang admin. iya ya. Jadi anak-anak nggak bisa lihat. Oh gitu. Ya, jadi Iya. misalnya anak kan si kakak nih, anak pertama, ada adiknya kan? Iya. Si kakak punya ada adiknya. Nah dia tuh nggak bisa ngelihat. Oh gitu. Dia nggak bisa ngelihat satu sama lain gitu. Iya iya. Jadi yang bisa ngelihat itu cuma ayah dan bundanya aja. Iya. Oh sangat membantu Iya, sekali. jadi yang misalnya nanti hanya suami dan kakak saja gitu Iya, yang bisa iya. lihat monitoringnya. Jadi kalau selama ini kan kakak tentunya ada masukin ke TPA dan lain sebagainya Iya, kan, itu kan tentunya ada waktu yang terbatas. Iya, betul. Tapi kan perlu nih pengulangan murojaah dan lain sebagainya. Iya betul. Biasa kan tentunya kalau kakak di rumah kan udah murojaah atau belum? Iya gitu. benar. Nah, tapi di sini cukup main HP yang ada waktu 1 jam itu tadi. Iya. Mungkin bisa dimanfaatkan nih untuk Oh, murojaah. iya. Barang-barang 15 menit karena di sini bisa kakak lihat bahwa ada informasinya bahwa ternyata 2 jam yang lalu habis murojaah loh, Oh, dan iya. murojaahnya sudah berapa persen gitu. Jadi Iya. apa ya, benar-benar hadirnya ini nih untuk kebutuhan gitu tentunya. Membantu banget ya untuk orang tua yang mungkin memang Sibuk juga juga kerjaan kan, di luar. iya. Karena kan kalau untuk kakak sendiri guru, Iya tiap betul. hari pasti keluar. Iya. Belum lagi kakak juga set job ada ini ya, Iya betul. freelance jasa ya, Iya, bukan betul. jasa henna dan lain Iya. sebagainya gitu. Itu kan kadang kita monitoring anak kan Iya, sulit betul. kan gitu. Jadi meskipun lagi job, lagi istirahat di kantor, oh udah murojaah ya anakku. Iya betul. Membantu Iya. banget kalau kayak gini. Iya, kalau menurut kakak mengenai ini gimana? Kalau menurut saya pribadi memang apa ya, aplikasi seperti ini sangat membantu, apalagi untuk orang tua yang memang punya kerjaan lain di luar kayak gitu kan. Karena apa? Karena ya selain kita bisa mendidik anak dengan Al-Quran secara langsung, kita juga bisa memonitor tadi Iya, kan, memonitor betul. anak berapa lama durasi dia belajar, Iya. terus bagaimana perkembangannya itu Iya. bisa dimonitor langsung Iya. gitu. Jadi ya sangat membantu. Iya. Namun sebelumnya, Mbak udah tahu kan kalau Quora itu bisa koreksi bacaan Quran Iya, secara langsung. sudah. Sudah ya. Oke, jadi itu memang benar-benar ini hadir untuk karena butuh kita kan. Iya, betul. Rata-rata butuh gitu. Karena hadirnya nih bisa dibilang ya, karena melihat kan bahwa rata-rata jangankan untuk yang bekerja ya Kak Iya, ya. betul. Kadang ibu rumah tangga aja nih. Iya benar. Ibu rumah tangga aja itu kan udah sibuk banget, Iya, udah apalagi yang multitasking ini Iya, gitu. Iya, Yang jelas ibu rumah tangga masak, bersihkan rumah juga, Iya, meskipun benar. kadang dibantu suami sih. Iya, Tapi tetap aja kan. Iya pasti bakal ada ribetnya juga gitu Nah, loh. itu. Jadi apa ya, benar-benar ya harapan ini sih bisa memberikan solusi ya. Iya, memberikan solusi untuk orang tua manapun dengan Iya. profesi apapun yang mungkin membutuhkan apa ya, media atau platform untuk mengontrol anaknya untuk Qur'annya gitu supaya tidak tertinggal gitu. Oke, Masya Allah, keren. Lah, kok saya yang bilang keren, tapi memang keren juga sih. saya selalu terbawa gitu Kak, karena biar gimana pun kan ini ya dibikin oleh kita dari rekan gitu. Jadi tuh ada suatu proses tersendiri kan Iya, tentunya betul. gitu. Oke, jadi kita lanjut lagi nih Kak ya. Boleh. Kita lanjut lagi mengenai pembahasan apa ya, Quran tadi itu kan.
Ya kan bahwasanya apa ya, fenomena seperti ini kan apa ya, kita tuh kadang ngajarin Quran dan lain sebagainya, tapi tuh kadang apa ya, seperti tafsir dan Iya, betul. isi dalam Qurannya itu kadang kurang dimaknai itu Kak. Iya, Nah benar. sehingga ada beberapa hal yang mungkin nggak apa ya, nggak masuk, Iya. dan banyak orang-orang tuh yang denial gitu. Iya, betul. Jangankan untuk kita perkara parenting, perkara anak kan, untuk perkara kitanya aja kadang Iya, betul. yang sebagai orang tua gitu juga masih banyak apanya ya, masih banyak ininya lah, kurangnya gitu Iya, kan, betul. terutama di dalam itu. Tapi kok misalnya kita perkara teknologi tadi tuh kan Kak, kita juga udah bahas platform Quora. Nah, em, kan banyak tuh Kak anak-anak yang udah bikin akun sosial media dan lain sebagainya. Iya. Eh, dan kemudian dari situ tuh mereka tuh kayak ada kasus anak SD udah pacaran Iya, gitu. benar. Ya kan? Iya. Anak SD udah pacaran yang kayak kita dulu SD ngapain sih gitu. Nggak tahu apa-apa gitu Iya kan, kan. kita SD ngapain sih gitu. Nah, tapi selama pengalaman Iya. kakak mengajar di SD lah tentunya. Ini kita bahas SD SMP lah. Nah, itu tuh ada gak sih ketemu yang kayak gitu? Ada. Karena awal mula mereka kayak gitu kalau untuk anak SD ya. Kalau untuk anak SD itu diceng-cengin sama temennya. Ah, Ya, dicie-ciein. dicomblangin Ya, dicomblangin sama temennya. Iya, Makanya iya. ya mungkin mereka juga nggak tahu maksud dari itu apa. Bahkan mereka tuh kayak apa ya? Kalau walaupun mereka cuman kayak deketan doang Iya. atau cuman apa ya, ngobrol doang, itu udah dianggap pacaran sama anak-anak SD. Oh iya? Ya, itu Kalau dia duduk sebangku gitu. iya, dianggap pacaran anak SD, karena ya itu balik tadi, anak SD itu masih belum paham sama Iya. hal-hal yang kayak gitu. Nah, mungkin bisa jadi nanti setelah dia naik tingkat, itu tuh salah satu hal yang bakal mereka tertawakan nantinya. Gitu. Berarti yang tadi ada kasus yang dimana teman-temannya yang bilang bahwa dia Iya, pacaran dan iya, lain sebagainya. Terus ada kejadian juga yang memang benar-benar dia mengklaimkan hubungan itu ya. Iya, ada juga yang kayak gitu. Bahkan pernah juga saya dapat cerita kayak gitu dari anak. Bu, saya pacaran sama ini. Bu, saya pacaran. Loh, kok bisa? Gimana kakak menanggapinya itu? Tanggapan, ya gimana ya? Nanggapinya pasti awalnya kaget. Kok bisa? Iya. Kok bisa, jangan gitu loh kan. Ya Iya. sebagai guru dan juga plus orang tua mereka, Iya. karena mereka udah berani cerita gitu Iya, kan. iya. Berarti mereka percaya kalau bisa nggak usah lah nak, sekolah dulu gitu kan. Sekolah Iya. dulu, apa kayak ya udah nggak usah, nanti khawatirnya malah kamu yang kenapa-napa atau Iya. gimana. Bahkan saya juga pernah dapat cerita kalau anak SD itu sampai self harming, melukai diri sendiri. Oh iya? Ya, karena perkara itu. Anak SD. Tahu apa anak SD kalau kita pikir kayak gitu kan? Tapi karena teknologi, jadi mereka tuh kayak apa ya? Apa yang mereka tonton, apalagi sekarang tontonan udah unlimited tanpa batas, apapun tidak ada batasannya kan? Iya. Jadi ya itu, sampai ada yang self harming, sampai ada yang melukai diri. Begitu. Anak SD loh. Anak SD. Bahkan sampai ada yang janjian tidak masuk sekolah. Ya, karena itu tadi, karena penggunaan gadget yang mungkin tidak dibatasi sama orang tuanya. Begitu. Seberbahaya itu ternyata efek gadget. Kalau tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Baru tahu sih kalau misalnya ada sampai anak SD yang bener-bener dia Ada, gila bener. gitunya. Dan itu saya baru dapat cerita sekitar dua pekan yang lalu. Baru-baru ini? Ya, 2 pekan yang lalu dapat cerita dari memang anak-anak SD yang pernah Iya. saya ajar, yang emang masih suka main ke rumah, dan itu dia cerita. Sampai self harming apa segala macam. Terus ada juga yang ternyata terjerumus ke aplikasi-aplikasi yang tidak senonoh. Ah, ya, I see. Ya, paham kan? Iya, Itu iya, juga iya. ada yang kayak gitu. Dan itu ternyata setelah saya gali dari anak itu, memang tanpa pengawasan orang tua. Orang tuanya tidak mengawasi penggunaan gadget anaknya. Begitu. Ah, jadi ya udah ini punya kamu, terserah kamu mau Iya, ngapain. benar. Tidak dibatasi. Ya. Sayang banget ya kak ya. Iya, betul. Wow, asli ini kok bisa banget kayak gitu. Kaget juga sih. Iya, karena ya itu tadi lah, mungkin emang kita nggak tahu ya keadaan orang tuanya kayak gimana, tapi memang ya ternyata teknologi pun selain ada dampak positifnya juga ya dampak negatifnya itu. Bisa menjadikan anak yang seharusnya tidak tahu apa-apa jadi tahu segalanya. Kayak istilahnya bisa membuat anak juga jadi dewasa sebelum waktunya. Gitu.
Dan ternyata juga setelah saya gali lagi, kata anak yang cerita itu, ternyata orang tua dari anak yang masuk ke platform aplikasi yang Iya. tidak senonoh itu, orang tuanya pakai juga ternyata. What? Ya, karena gini loh, karena Astagfirullah. anak-anak itu tuh kan kayak anak-anak seumuran SD, itu tuh kan masih kayak mencontoh orang tuanya. Makanya kalau bisa kita sebagai orang tua, kalau anak-anak itu masih usia di bawah umur, ya mencontohkanlah yang baik. Walaupun seandainya ternyata di belakang anak kita tidak sebaik itu, tapi setidaknya di depan anak tuh kita harus mencontohkan yang baik-baik. Jangan sampai anak itu nangkap basah kita sedang menggunakan aplikasi seperti itu. Istilahnya berbuat hal-hal yang tidak diinginkan, seperti menggunakan aplikasi yang seperti itu. Satunya kayak gitu ya. Karena gimana ya? Kalau kita pikir secara logika, nggak mungkin anak tahu aplikasi itu kalau tidak ada yang menggunakan. Orang-orang terdekatnya yang tidak menggunakan. Iya, gitu. Wow. Ini fakta ya. Ini kita bicara fakta ya, karena betul. Orang tua di luar sana memang sebenarnya harus memperhatikan apa yang Anda lakukan seperti itu ya. Apa yang Anda lakukan, apa yang Anda gunakan itu pasti bakal dicontoh sama anak. Kayak gitu. Jadi mau kita sebagai guru di sekolah menanamkan pendidikan moral kayak gimana pun, kalau di rumah orang tua tidak membantu dengan pengawasan yang baik, itu juga bakal percuma, sia-sia juga. Iya, tapi kalau kita membahas soal itu tadi ya Kak ya, membahas soal pengajaran moral dan lain sebagainya, iya betul banget, guru tuh sebenarnya udah oke banget tuh dia ngajarin, ya kan, dia juga udah bertanggung jawab penuh atas murid-muridnya. Tapi tuh herannya kenapa nih, bahwa Kakak pernah lihat nggak sih banyak kasus yang viral itu orang tua mendatangi guru hanya karena tidak terima pengajaran yang dilakukan oleh guru? Iya, pernah, sering. Dan mungkin kalau pendidikan sekarang tuh kayak nggak sekeras dulu ya. Kalau kita dulu guru masih pakai rotan pun kita terima, dan orang tua dan orangnya juga terima gitu loh, nggak masalah juga. Iya, betul. Karena menurut orang tua ya itu cara mendidik yang baik gitu kan. Cuman sekarang tuh ya mungkin orang tuanya nggak terima karena ngerasa ya sekolah udah bayar, padahal memang ada, kalau sekolah-sekolah negeri itu kan memang udah nggak bayar, memang udah ditanggung sama pemerintah. Cuman mungkin karena ngerasa ini anakku loh, kalian nggak punya hak untuk marahin dia sampai sebegitunya. Bahkan cuma dimarahin pun kadang ada anak yang ngadu sampai berlebihan, sampai membuatkan masalah ke pihak sekolah dan orang tuanya kayak gitu. Memang gimana ya, memang seharusnya kita juga sebagai orang tua yang bijak, karena kita udah menitipkan anak di sekolah, yang tahu tabiat anak kita di sekolah itu kan cuma gurunya. Bisa jadi anak yang di rumah itu kalem, tapi di sekolah liar. Bisa jadi. Tapi serius, itu banyak loh fakta memang, bahwa banyak anak-anak di dalam rumahnya itu dia kayak seolah-olah bermuka dua. Terus tapi ini kayak kurang baik sih kalau menurut saya pribadi Kak, karena dia di depan orang tuanya nih, mohon maaf ya, mungkin bisa dibilang baik banget, nurut, wah nggak pernah ini nggak pernah itu, tapi setelah keluar dari rumah karena pengekangan itu tadi, dia beda. Memang gimana ya, ada anak yang tipenya seperti itu, yang baik-baik di rumah sampai orang tuanya nganggap dia memang baik, makanya waktu dia ditegur atau dimarahin sama gurunya di sekolah, orang tuanya tidak terima karena orang tua ngerasa kalau anaknya di rumah baik loh, kok di sekolah tiba-tiba diginiin. Nah itu khawatirnya memang ya karena masalah di anaknya itu sendiri. Dan sebenarnya kita juga sebagai orang tua itu tadi harus bijak, karena tidak mungkin seorang guru menghukum atau memarahi anak tanpa sebab. Tidak mungkin. Betul banget sih. Gitu loh, tidak mungkin, karena guru pun kalau untuk memarahi atau menghukum anak itu juga ada pertimbangannya. Begitu, tidak mungkin bisa sembarang juga. Betul. Karena terlebih ya, terkadang nih guru-guru yang ini kan yang rata-rata viral tuh kan kayak dia cuman jor telinga gitu kan. Atau biasa guru tuh ngelempar ini papan tulis, karena sebenarnya ya memang mungkin kita di luar dari dia emosi atau lain sebagainya, mungkin itu bisa dibilang cara mendidik, karena mungkin udah kelewatan. Biasanya tuh rata-rata kayak gitu kelewatan karena pengalaman kita sendiri ya. Kita pernah sekolah, kita pernah punya teman-teman yang berbagai macam karakternya, ya rata-rata ya karena kayak gitu ya memang Anda kelewatan. Emang kelewatan. Kan? Terkadang anaknya yang kelewatan. Terkadang kelewatan, karena biar gimana pun ya
guru itu juga punya hati nurani lah. Iya, Dan betul. sifat mengayomi itu rata-rata udah ada di Iya. sifat guru itu. Udah beda banget ya kak ya. Ya karena kan guru itu adalah orang tua pengganti anak saat di sekolah. Iya. Jadi seharusnya memang orang tua itu percayakan sepenuhnya Iya. ke guru kayak gitu untuk masalah didikan anaknya dan lain sebagainya. Kalaupun seandainya memang dia dapat aduan dari anaknya, ditanya dulu anaknya, Iya. kamu ngapain di sekolah sampai digituin sama gurunya? Ah. Suruh anak tuh jujur, ngomong tuh heart to heart, dari Iya. hati ke hati. Iya. Nah, dan jangan ditanya waktu anak tuh lagi kayak kayak bergejolak emosinya. Jangan. Kalau misalnya dia pulang sekolah, dia nangis, kita tanya, dia pasti nggak bakal jujur. Tapi saat dia udah moodnya baik, apa segala macam, ditanya, kamu ngapain sampai digituin sama gurunya? Ditanya baik-baik dulu. Kalau seandainya memang ternyata si anak itu nggak ngelakuin kesalahan yang berarti dan gurunya bertindak lebih, itu Iya. boleh langsung ditanya aja ke gurunya gitu. Iya, Mohon maaf betul. Bu, gitu. Ini anak saya kenapa ya kok diginiin? Kan Iya. bisa kayak gitu juga Iya, sebagai orang tua yang bijak. Iya. Nggak harus yang kayak tiba-tiba datang ke sekolah marah-marah sampai ada yang kasus waktu itu sampai ada yang dilukai gurunya, ya kan? Iya, iya, iya. Nah itu sebenarnya tindakan orang tua yang kurang bijak sih, Oke. gitu. Karena masih bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Iya. Entah cara dari orang tua ke anaknya atau dari orang tua langsung ke gurunya, itu Iya. masih bisa dibicarakan dengan baik. Karena tidak mungkin, karena sekali lagi tidak mungkin guru kayak menghukum atau memberi pelajaran ke anak muridnya atau siswanya kecuali kalau anak itu memang berulah, Oke. gitu. Wow, keren. Wah, ini sebenarnya masih banyak mau ditanyain tapi mungkin karena waktu juga ya. Iya. Oke, jadi ini mungkin last pertanyaan, Iya. pertanyaan terakhir. Kira-kira apa nih pesan dari Kak Indah untuk teman-teman atau yang mungkin seprofesi dan lain sebagainya, atau wanita karir lah ya kan, yang sama-sama sibuk nih di di kerjaannya dan lain sebagainya, dan juga ada set jobnya, wah Iya. sibuk banget lah gitu. Untuk gimana sih menyeimbangkan juga kehidupannya dengan kehidupan di keluarga. Oke, mungkin yang pertama cintai dulu kerjaannya, Oke, cintai dulu profesi. Nah, setelah kita cintai profesi, pasti kita punya punya keinginan untuk mengembangkan apa yang ada hubungannya dengan profesi kita. Oke. Nah, terus tetap harus tidak melupakan tugas kita, apalagi perempuan ya, Iya. tidak melupakan tugas kita sebagai ibu dan juga istri, seorang istri Iya. gitu. Walaupun mau secapek apapun kita, selagi kita ikhlas menjalankannya karena Allah, karena mungkin kita sadar tugas sebagai istri dan seorang ibu adalah mendidik dan juga menjaga keluarga kita. Jadi tuh harus ikhlas gitu. Oke. Harus ikhlas. Dah itu aja sih kayaknya. Harus Oke. diseimbangkan antara keduanya, jangan berat sebelah sehingga entah keluarga yang terbengkalai atau kerjaan yang terbengkalai gitu. Oke. Nah, jadi yang pertama teman-teman harus cintai dulu pekerjaannya, cintai ya kak ya. Iya. Terus kemudian ikhlas juga. Iya, Wow, betul. Masya Allah, keren banget. Kak Indah, jazakillah khairan. Terima kasih udah mau hadir Iya. di sini dan mau sharing-sharing ilmunya. Semoga teman-teman yang mendengar podcast ini, insya Allah bisa memberikan pencerahan dan juga manfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila selama podcast ini ada kesalahan kata, kalimat, atau tingkah laku yang kurang berkenan. Assalamualaikum.